Cukup gunakan dua kata sederhana, dan Anda mungkin akan mulai menyadari bahwa perhatiannya secara alami beralih kepada Anda. Disinilah psikologi wanita benar-benar memainkan perannya. Jika Anda pernah merasa telah melakukan semua hal dengan benar, hanya untuk tiba-tiba merasakan hubungan menjadi dingin, ada satu hal yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Itu bukan kesalahan Anda. Masalah sesungguhnya adalah tidak ada yang pernah menjelaskan bagaimana pikiran wanita memproses ketertarikan. Wanita telah mengembangkan radar sosial yang sangat tajam, ekspresi wajah yang halus, perubahan kecil dalam nada bicara, bahkan jeda singkat dalam sebuah percakapan, semuanya ditangkap hampir secara instan, seringkali bahkan sebelum pikiran sadar sempat bekerja. Banyak pria kesulitan karena mereka bermain peran, mereka mengandalkan skrip mental, dan dengan cermat mengatur cara mereka menampilkan diri. Namun sistem saraf wanita sering membaca ini sebagai ancaman kecil, bukan sesuatu yang berbahaya, melainkan sesuatu yang terasa kurang autentik. Disinilah keselarasan emosional menjadi sangat penting. Ketika kata-kata Anda benar-benar mencerminkan siapa diri Anda, saat itulah keaslian mulai tampak nyata. Sebelum kita membahas kedua kata tersebut, jika pembahasan ini sudah membuka sesuatu bagi Anda, luangkan sejenak untuk menekan tombol suka di bawah. Itu adalah sinyal sederhana bahwa Anda siap untuk menggali topik ini lebih dalam. Kata pertama yang perlu Anda kuasai adalah menarik. Namun ini bukan soal memberikan pujian yang hampa atau mengisi keheningan dengan canggung. Kata ini perlu menjadi bagian dari kehadiran Anda secara keseluruhan. Bayangkan situasi berikut. Seorang wanita berbagi sesuatu yang tidak biasa atau mengungkapkan pendapat yang tidak sepenuhnya Anda setujui. Kebanyakan pria merespons dengan salah satu dari dua cara. Mereka langsung setuju untuk menghindari ketegangan, atau mereka mengalihkan percakapan kembali ke diri mereka sendiri. Kedua respons itu memancarkan ketidakamanan. Pria yang tenang merespons secara berbeda. Ia berhenti sejenak, menatap matanya dengan rasa ingin tahu yang tulus, lalu berkata, "Itu menarik, ceritakan lebih lanjut mengapa kamu merasa seperti itu." Respons ini mengirimkan tiga sinyal kuat pada tingkat bawah sadar. Pertama, ini menunjukkan bahwa Anda tidak merasa terancam oleh perspektifnya. Kedua, ini memperlihatkan bahwa Anda memiliki kestabilan batin dan mampu mempertahankan sudut pandang Anda sendiri tanpa harus mendominasi sudut pandangnya. Ketiga, ini membuktikan bahwa Anda hadir sepenuhnya dan benar-benar terlibat dalam percakapan. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa rasa ingin tahu adalah salah satu pendorong koneksi yang paling kuat. Ketika seorang wanita merasa benar-benar menarik bagi seorang pria, bukan karena pria itu sedang berusaha mengesankannya, tetapi karena ia sungguh-sungguh mendengarkan, otaknya melepaskan dopamin dan oksitosin. Ia mulai mengasosiasikan Anda dengan perasaan dilihat dan dipahami. Sementara kebanyakan orang berusaha untuk membuat orang lain terkesan, pria yang memiliki daya tarik magnetis justru memilih untuk merasa tertarik. Kedalaman dan isyarat psikologis yang halus seperti ini dibahas lebih jauh dalam panduan lengkap saya, Rahasia Daya Tarik, di mana kita melangkah melampaui hal-hal yang tampak jelas dan membantu Anda mengubah kehadiran Anda menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Sekarang mari beralih ke kata kedua, kata yang mungkin tidak Anda duga. Kata itu adalah tidak, bukan penolakan yang kasar atau dingin, melainkan penolakan yang tenang dan tegas, disampaikan tanpa keraguan. Coba pikirkan, kapan terakhir kali Anda melihat seorang pria menolak permintaan wanita yang menarik, tanpa banyak menjelaskan, tanpa melunakkan kata-katanya, hingga kehilangan semua maknanya. Kejadian seperti itu jarang sekali. Banyak pria berubah menjadi sosok yang selalu berusaha menyenangkan semua orang. Mereka menyetujui segalanya, mengubah rencana mereka, menyesuaikan pendapat mereka, dan berkompromi semata-mata untuk mempertahankan persetujuan. Inilah kebenarannya. Perilaku seperti itu tidak membangun daya tarik. Justru sebaliknya, itu melemahkannya. Sistem daya tarik wanita dirancang untuk memperhatikan pria yang memiliki identitas yang stabil. Ketika Anda dengan tenang mengucapkan tidak, baik itu menolak permintaan yang tidak masuk akal maupun tidak setuju terhadap suatu gagasan, Anda mengirimkan sinyal yang langka
bahwa Anda tidak bergantung pada persetujuannya untuk merasa aman dalam diri Anda sendiri. Para psikolog sering menyebut ini sebagai kepercayaan diri non-reaktif, dan inilah landasan dari kehadiran maskulin yang sejati. Saya pernah bekerja dengan seorang klien bernama Markus. Ia bukan orang yang kaya, dan penampilannya pun tidak atletis. Namun ia membawa dirinya dengan kepercayaan diri yang tenang. Suatu ketika, seorang kolega yang lebih muda bertanya, bagaimana ia bisa menarik begitu banyak wanita. Markus tersenyum dan menjawab, bahwa ia berhenti bermain peran dan mulai benar-benar memperhatikan. Suatu hari seorang wanita yang sedang berkencan dengannya memintanya untuk membatalkan semua rencana akhir pekannya demi sebuah perjalanan mendadak yang telah ia susun sendiri. Markus dengan tenang menjawab, "Aku tidak bisa akhir pekan ini. Aku sudah punya rencana sejak sebulan lalu. Ayo kita rencanakan sesuatu untuk minggu depan." Wanita itu menolak, tetapi ia hanya tersenyum dan mengulangi, "Aku mengerti, tapi tidak. Akhir pekan ini tidak cocok untukku." Alih-alih marah, wanita itu justru menatapnya dengan rasa hormat yang lebih dalam. Seorang pria yang mampu mengucapkan tidak, terutama ketika mengatakan ia jauh lebih mudah, akan terasa dapat dipercaya dan teguh pendirian. Kedua kata ini, menarik dan tidak, bukanlah teknik manipulasi. Keduanya mencerminkan keadaan rasa aman dari dalam diri. Menarik menunjukkan bahwa Anda cukup percaya diri untuk tetap ingin tahu. Tidak menunjukkan bahwa Anda cukup percaya diri untuk menjaga batasan Anda. Bersama-sama, keduanya menciptakan kualitas yang sering digambarkan wanita sebagai hal yang paling menarik dari seorang pria. Keaslian. Anda tidak perlu menunggu untuk mengembangkannya. Anda bisa memulainya hari ini. Latih rasa ingin tahu yang tulus dalam percakapan Anda berikutnya. Mulailah menetapkan batasan-batasan kecil dalam situasi sehari-hari. Katakan tidak kepada teman ketika Anda tidak ingin melakukan sesuatu tanpa penjelasan yang panjang lebar. Batasan bukanlah penghalang, batasan adalah struktur dari harga diri. Jika ini mengubah cara Anda memandang dinamika sosial, tinggalkan komentar di bawah dan bagikan. Kata mana dari kedua kata ini yang menurut Anda paling perlu Anda praktikkan?